insecure apa sama omongan orang. Kalau itu jelas dia toxic. Kenapa? Dia nyelingkuhin aku. Setelah dari dia, aku beneran gak pacaran sampai sekarang. Halo. Langsung nikah. Gimana sih kok bisa jumpa ya Fanny ini dengan Jodohnya. Jodohnya maksudnya gitu, dengan Bang Diki gitu kan. Namanya adalah Diki Setiawan. Oke. Kalau abang nonton ya Bang, jangan lupa like. Comment and subscribe. Oke, jadi gimana nih Bang? Kok bisa ya jumpa sama seseorang yang seperti Bang Diki? Dia cool. Kepanjangannya cool. Jadi 2018 kita ketemu di satu event yang ngadain kantornya. Oh ya. Perpajakan. Itu Fanny ngapain sih? Pajak award. Aku baca nominasi. Kayak di hire sama panitianya untuk bacain nominasi dan kita pakai gaun malam gitu. Kayak kalau di award TV gitu kita kayak artisnya gitu loh. Iya, benar. Pokoknya ada yang dilihat mereka gitu. Ini Fanny bawa nama apa gitu? Kok bisa masuk ke event itu? Nggak ada bawa nama apa-apa sih, cuma kayak kalau bilang model-modelnya lah Bil. Oh, model. Jadi mereka hire kita 6 atau 8 orang gitu, pasang-pasangan kan, setiap ada nominasi pertama, nominasi hotel, kan yang masuk pajak itu kayak ini rumah makan, hotel-hotel, pokoknya usaha-usaha gitu yang bayar pajak masuk nominasi gitu. Nominasi apa gitu pokoknya adalah terbaik lah pastinya kan. Nah kita yang bacain nominasinya, terus bacain yang menang kayak gitu. Nah kita dari H-1 udah jumpa sama si kawan ini. Oh iya, jumpa. Dan dia paling muda di antara kawan-kawan kerjanya. Udah lihat dia kayak aku nggak suka karena dia orangnya, aku lihat langsung fisik kan Bil. Kurus, terus perokok lagi Bil. Oh iya. Nggak tipe aku banget kan, kayak apaan sih. Aku tahu dia masih udah berumur, lebih tua dari aku. Oh memang di situ udah nampak gitu. Iya, aku tahu karena Aku pertama kali coba Bang Diki nggak nampak. oh iya, aku udah tahu karena dia kenal sama kawanku yang model juga tapi tua, karena udah tua dari aku. Sama. Hari hanya datang, kita ketemu lagi, ternyata dia sama temennya berdua dikasih tugas buat ngarahin kita. Mungkin operatornya juga karena di situ dekat laptop juga. Jadi ada slide-slide yang kita bacain. Oh iya. Pokoknya berhubungan dengan kita, jadi satu meja. Dan dia di samping kita kan, deket. Terus kayak sok-sok Capek. deket gitu, iya. deket kayak udah pernah kenal, Oh, iya. kayak gitu kan. Ya udah kita slow aja, Tapi kayak emang Bang Diki gitu nggak sih sama orang Iya baru sih, kayak emang gitu ya. Ya sih dia orangnya cepet akrab. Cepet akrab ya benar. Setelah dari situ baru mulai beraksi hidung belangnya. Ya masih banyak, masih ada loh DM-nya di sini Bil. Oh, iya. Itu kayak mana sih dia pertama kali kok bisa follow Fanny? Dia mungkin tahu dari temanku itu, yang model juga itu. Dia ngedem aku kan. Terus aku nggak, dia kan masuk di request Bil. Kan aku nggak buka. Padahal dia sudah bilang ini abang yang kemarin, yang semalam gitu, yang jumpa di acara gitu-gitulah atau apa kan. Itu acaranya berapa hari Bang? 1 hari aja, 1 malam tuh. Tapi abis dari acara itu langsung kayak kontak Fanny. Iya, nge-DM gitu, terus cepet ya aku nggak tahu, tapi aku storyku selalu di reaction dia, ternyata udah banyak DM yang tenggelam di dia. Aku nggak baca, aku baca pas aku lagi kayak memang mau nengok requestan aja. Terus di kisah itu udah berapa kali nge-DM gitu kan, aku lihat. Tapi sebelum aku lihat DM-an dia, aku juga udah berapa kali di WA sama di chat sama yang temanku model ini yang kenal sama dia. Dek, ada kemarin yang dari kantor pajak itu minta nomormu gini, minta WA mu, kasih nggak Dek? Enggak Kak, aku bilang gitu kan. Karena aku nggak tahu juga siapa. Terus dari siapapun, nggak dia, nggak temennya, nggak orang-orang di situ, aku nggak ada yang tertarik. Ngapain aku kasih tahu? Ngapain buat kerjaan gitu kan? Katanya penting deh gitu. Makanya aku cek DM, dia bilang gitu deh, ada yang mau bilang lagi penting gitu. Kayaknya ada yang bilangnya mau dibahas penting gitu. Terus aku kasih. Terus aku bales bilang cek WA gitu. Aku yang minta WA dia sama temenku tadi, mana nomor yang biar aku chat. Aku bilang kayak gitu. Maksudku itu bukan mau gatalin dia, bilang kayak apa sih gitu, maksudnya aku juga mau berbaur gitu, dan aku nggak mau jaim-jaim karena aku nggak suka sama dia gitu. Jadi ya udah abang-abangan, iya mau apa yang diperluin ya udah ayo gitu. Maksudnya biar lebih terbuka aja lebih, Iya benar. saya biar jelas aku tuh nggak suka gitu loh. Nah, biar nggak terlalu dideketin kali. Nah, biar dia kayak nggak malu-malu, biar nggak ngerasa aku juga suka sama dia, biar nggak ada yang maaf ya Dek, biar nggak ada yang gitu-gitu loh Bil. Yang kayak
selayaknya PDKT-an baru gitu. Memulai PDKT-an gitu, Iya, ya kan? Nah, nggak kayak gitu. Terakhir dia pernah ngajak makan gitu nggak mau, tapi gara-gara dia pernah ngajak makan aku nggak mau, terus aku minta tolong dia buat jemput aku dari kerjaan. Kemarin aku kerja di XL. Oh iya. Dari kerjaan karena hujan, terus aku suruh dia antar ke rumah aku. Kok bisa? Kenapa dari banyak cowok yang Bali ini, kenapa dia? Karena teman-temanku semuanya pada nggak di sini kan yang punya mobil. Dia punya mobil. Iya, karena hujan situasinya ya. Iya, hujan. Iya. Dan terus dia memang sering ngechat aku pada saat itu. Sering ngechat aku dan sering ngajak aku jalan makan gitu ya. Itu 2018 maksudnya? Iya, sudah 2018. Tapi kan aku memang nggak ada kayak ya udah gitu. Dan nggak berlangsung lama yang gitu-gitunya. Tapi kayak kita udah kenal gitu kan. 2019 asli kita nggak ada deket kayaknya. Aku di situ samamu sibuk ke Medan ya. Oh iya, yang tes. 2019 terus 2020 mulai deketnya pas bulan-bulan ke-6 gitu. Itu kenapa bisa deket lagi? Karena aku butuh dia juga. Itu ngubungin Pan yang ngubungin dia dulu? Atau dia Enggak, memang dia sering, kita tuh sering kayak balas dia sih lebih sering kayak di DM reaction apa-apa gitu kan. Tapi kan udah pernah nge-WA terus di DM juga masih kayak apa sih masih gitu-gitu gara-gara gitu lah bilang. Terus ya gara-gara udah sering komunikasi walaupun dikit-dikit gitu nggak komunikasi yang intens dan nggak yang tinggi gitu pembahasannya ya cuma bercandaan doang. Jadi kenapa ini nggak bisa aku minta tolongin gitu loh. Terus aku minta tolong aja. Jadi itulah bulan 6 2020 dekat lagi. Iya. Oke. Posisinya Pan ada dekat sama yang lain nggak? Enggak, Cuman dia. Tapi ada temen kemarin kan ada temanku yang deket sama aku. Ya di situ ya biasa aja. Tapi di situ berapa bulan aku udah gak deket sama dia. Dia nyoba sesuatu kan, nyoba pekerjaannya. Itu pun aku kayak apa lo bilang? Kayak terjebak sebenarnya. Terjebak kenapa? Karena aku nggak mau sama dia. Karena aku tahu aku tuh udah di mana dan dia di mana. Dia lagi mengusahakan apa dan aku udah di mana gitu loh. Oh iya. Pada saat aku mau menghindar, semua orang menghindar dari dia. Aku nggak bisa menghindar dari dia juga dong. Terus pada saat aku kayak udahlah terserah dia kan hidup dia, aku kan nggak bisa ikut campur gitu. Dia kan pasti tahu dia bakal mau kemana gitu. Pada saat aku mikir kayak gitu, orang tuanya yang minta tolong ke aku, tolong buat bantu dia untuk kayak gini karena orang tuanya di situ udah tahu kalau aku dekat sama dia. Ini dekat sebagai teman. Aku nggak mau teman, tapi aku tahu dia suka sama aku. Dia udah nembak aku Bil. Oh udah sempat. Udah. Terus kayak ya udah, aku nyaman karena tiap hari dia tolongin aku. Sama kayak yang sebelumnya gitu. Karena tiap hari sama ya. Sebelumnya Yang sebelumnya yang tadi yang nyelikuin. Tidak. Oh beda ya. Itu sayang. Oh Udah. iya. Kan dulu kan. Kalau ini nyaman gitu. Kalau ini udah nyaman karena setiap hari jumpa gitu kan. Karena di situ pada saat itu kita juga lagi hebohnya di lapangan. 2020 ya. Iya. 2019. 19 oh sebelumnya ya. Iya, 2019 akhir kan. Kalau Pani aku enggak. Iya, aku sama dia. Oh iya, Masalahnya. berdua ya. Iya. Dari angkatan kita Berdua yang sibuk kan di lapangan. Terjebak lah. Terjebak nggak sih itu namanya? terjebak friendzone. Iya sih kan. Tapi aku nyaman menurut Cuma dia saya. nembak berarti nggak friendzone lah. Udah nembak, Jawaban jalannya aja. ya udah. Sama aja lah nerima enggak? Terima ya. Iya lah. Nah, aku takut. Aku udah diminta Atau tolong mau sama. gantungin dia. Nggak tahu sih, aku kayak jalanin aja sih Bil. Aku nggak tahu ya, aku juga udah lupa. Aku di situ nerima atau aku bilang ya udahlah, ataupun aku bilang ya udahlah, ataupun dia bilang iya, nggak ngerti sih Bil. Karena di situ posisinya orang bosnya udah minta tolong sama aku kayak nggak bisa bilang enggak. Iya sih. Karena aku tahu dia kayak mana. Oh iya. Aku tahu dia kayak mana dan kayak mana ke bosnya. Dan aku tahu aku bakal berpengaruh kalau aku lakuin, kalau aku mau. Sebenarnya kalau aku nggak mau juga nggak apa-apa sih. Cuma kayak itu tadi udah nyaman tadi kan Bil. Aku juga nggak mau dia kenapa-napa. Aku juga nggak mau dia. Karena dia juga udah jadiin orang gitu kan. Iya. Akhirnya aku tetap sama dia walaupun kena juga batunya ke aku, kayak aku juga masih dibilang orang apa gitu kan. Ya udah, aku jalanin aja karena aku berprinsip kalau kita ngelakuin yang tadi, selagi yang kita lakuin itu baik, pasti dapatnya baik kan. Ngapain takut juga ngelakuin hal baik gitu kan. Ya udah, akhirnya kan benar. Sekarang
pas dia gitu mau tes, mau online, aku di situ udah mulai jauhin dia. Karena kayak aku ngerasa tugasku udah selesai. Bulan 3 kita udah nggak sama. Karena bulan 2 atau bulan berapa sih yang udah tes itu walaupun lagi corona gitu. Aku nggak tes lagi. Nah itu pokoknya 2020 dia ngetes lagi. Cuma Nah, aku udah 2020 dia udah mulai tes online. Di situ aku udah stop, udah kayak mulai sendiri aja kan. Nah bulan-bulan 3 ngedem lagi tuh. Si Bang Diki. Iya. Oh. Dia ngerti aku posisinya kayak mana ke si temanku. Dia ngeliat dari story. Iya benar. Itu siapa? Dan pacar. Enggak, bukan gitu. Teman tapi nyaman gue bilang kayak gitu kan. Aku jujur aja. Baru dia kau tuh lagi ceritain dia ngerasa jadi temanku. Dia nyeramain aku sih di situ. Dia ngasih nasihat sama aku. Jangan dijalanin kalau misalnya kau tahu dia sayang, kau tahu dia suka samamu, tapi kau hanya pengen dia lebih baik aja, nggak bisa. Jangan berkorban gitu loh. Berarti kan kau ngorbanin perasaanmu. Iya sih benar. Kau jangan Kayak maksa gitu. Aku dapat juga sih dari dia, makanya jadi padahal dia tuh kasih yang baik. Tapi gara-gara jangan dia tadi kayak makin kuat buat aku berhenti gitu loh. Tadinya kayak aku masih mau nanya kabar kayak mana, udah sampai mana gini. Walaupun dalam berapa bulan tuh Bil kayak gede kali berantem terus, Bil mau nyuruh lari aja berantem, nyuruh berenang aja berantem Sama dia itu ya? iya karena memang anaknya bebal. Iya benar. Logikanya sih orang bosnya aja nggak bisa bilangin dia ya, apalagi aku Oh sebenarnya. makanya kau diandalkan. Iya, cuma kan aku di situ dia lagi bucin ya. Maksudnya dia lagi suka sama aku, pastilah dia mau denger aku gitu. Sebenarnya sih manfaatin itu. Biar dia berubah jadi lebih baik lah. Iya. Jangan karena nggak ada apa. Bukan lebih baik sih, biar dia mau ngelakuin apa yang mau bosnya. Oh gitu. Nah, Tapi kan yang lebih serius untuk latihan, memang itu tujuannya, lebih serius latihan, lebih serius kayak untuk kesini lah, tujuanmu kan ini tuh, dia udah cepet fokus lah gitu. Iya. Karena dia nggak kuliah pun gara-gara memang mau fokus kan, takutnya kalau kuliah nggak fokus lagi tes ini gitu. Cuma kalau untuk kedepannya jujur dari aku sendiri kayak bisa, tapi aku pasti nunggu lama kan gitu. Benar. Sementara aku nggak bisa lama-lama. Iya. Terus udah perlahan lah itu menjauhi dia. Nah datanglah nih Bang Diki muncul. Mbak Diki sebelum pas aku mau jauhin dia, Mbak Diki memang udah ada. Memang udah ada. Tapi aku nggak mau ngapain dia, nggak pernah jumpa, nggak pernah apa. Cuma dia nanya itu tadi, dia nanya dari DM siapa pacar Fania ini, aku jelasin kan. Baru pernah aku minta jemput dia sekali. Baru aku cerita di situ, kayak gini. Pening loh Fani bang, gini. Aku sempat curhat sama dia. Kenapa? Iyalah kayak gini. Kayak lama-lama bukan hatiku aja yang sakit, hati dia juga sakit. Kalau hatiku sakit masih bisa kutahan, hati dia yang sakit, aku takut dia dendam sama aku ngomong kayak gitu. Ini Fani ini orang yang kuat kali cuy. Udah kuat ya, udah dari lahir dan batin udah kuat kali. aku takut dia itu Bil, kalau orang yang nggak suka kan kita nggak bisa kontrol dia sih kayak mana. Kalau dia udah nggak suka, dia mau lakuin apa aja bisa. Iya benar. Maksudnya apa aja sih, kayak cara dia nggak suka ke orang itu kan beda-beda. Kalau kita cara suka, kita sama suka lihat kau, aku diam aja Bil. Ada yang aku nggak suka lihat kau, terus aku hate kau, terus aku ini Kayak yang kau. tadi lah, Iya. berat. Maksudnya Iya, aku mulai kayak gitu. Itu terus kayak ada yang diem-diem tapi beraksi. Aku tahu kayak gitu sih Bil. Oke muncul lah nih Bang Diki, udah selesai kawan tadi ya kan. Muncul lah nih Bang Diki. Friendzone tadi. Ketemulah jodoh. Sebenarnya ini juga masih kayak mencari-cari sih Bil. Bukan mencari-cari, masih meraba. Cuma ya udahlah, gara-gara tadi sama si kawan nyaman pun bisa, sebenarnya bisa dijalani. Ini pasti bisa juga dijalani nih, karena dia mau masuk kan. Cuma aku nggak mau gitu. Cuma dia tetap mau masuk aja. Belum mau, bukan nggak mau. Ya, Waktu itu belum mau ya. Waktu itu Fani cerita di waktu adalah satu tempat, jadi kami pernah Review pernah makanan tahu, juga. Iya review makanan juga. Dia ngasih tahu kalau dia lagi deket sama orang, cuman ada problem gitu. Oh iya. Nah di situ Fani kan udah mulai masuk nih, udah mulai masuk. Tapi Fani belum ngerasain, udah ngerasain kalau dia suka. Udah ngerasain. Tapi Cuma aku Fani aja belum jahat. ngerasain. Iya, aku aja jahat kayak aku pengen lihat semana dia berusahanya, semana dia berkorban. Kayak aku tes gitu ada
iya, ngetes. Padahal aku udah tahu loh dia suka dan dia baik orangnya. Cuma aku nggak suka lihat mukanya aja. Karena jadi suami Iya. Sekarang dia kayak apa? Iya, sekarang Paling gak ada yang kayak 1 hari aja 1 jam aja Udah PC. Semalam dia pergi mancing, Bil. mancing ya? Iya. Aku kira kerja itu semalam. Malam Yang kau cerita seharian kan? Iya. Dia mancing mobil. Gak ada jaringan di laut. Aku kayak gak tahu arah mobil. Mancing di mana? Di batu bara. Oh, iya, Tapi dia banyak gak di ke sana. laut. Iya. Gak ada jaringan. Dia dari malam minggu udah pergi. Malam minggu dia pergi makanya aku bisa nongkrong. Oh iya. Dia nganterin aku nongkrong dulu, baru dia pergi dia sampai dia malam lagi bukan 24 jam, 28 jam gitu. 28 jam aku Sekarang Pak ini paling bucin guys. Oke jadi salah dia kan, Bang Diki langsung masuk mulai aku lihat dia sih, aku nggak mau, makanya aku biarin dia dulu. Aku nggak mau kau tuh deket sama aku dan cari perhatian sama aku, sayang sama aku, tapi nggak ke keluargaku gitu loh. Makanya aku cuekin dia semanapun aku nggak peduli. Tetap dia nganterin aku, tetap dia berusaha untuk dekatin aku, iya. Tapi aku ngelihat usaha dia untuk deket sama keluarga aku. Nomor 1 tuh Pak. Ternyata best sekali, Bil. Dia nggak pedulin aku juga. Dia tetap kayak dia tahu aku tuh buat gitu loh. Buat kayak nggak suka aku tuh. Kayak dia tahu aku ngebuat. Kayak dia tahu aku ngetes. Padahal ya memang dia orangnya kayak gitu baik. Cuma rasaku dia tuh tahu aku. Cuma pas katanya enggak biasa aja katanya. Tahu nggak pas mandi kemarin itu yang di Pulau Pandang. Pulau Pandang ya. Itu kan ada dia dan aku nggak ngerasa ada dia. Iya, aku juga nggak sadar kalau itu dia apa kayak kawan Pani atau pernah dikenal ini nggak sadar. Karena aku Iya. disitu ngedit kan. Iya. Jam 2. Jadi makan sate, terus ada ayam penyet juga. Di situ aku udah ada Putri, kamu boleh kau sikap kayak gini walaupun kau tahu dia suka sama aku, tapi kau cuekin kayak gini nggak boleh deh. Daripada aku iyain, iya sini deket sini, abis itu besok aku tinggal pulang. Oh iya. Baru dia, suka aku lah capek aku. Cuma kemarin pas di Pulau Pandang, kayak dia nanya apa, ada sesuatu, dia nanya apa sama aku, bilang nggak tahu lah, aku gitu kan. Itu di situ aku Putri marah sih. Iya memang aku ngetes sih sebenarnya. Ada otak kali. Cuma memang di vlog itu kok kan marah-marah awal-awalnya. Oh iya. Kan memang marah-marah. Emang Kak Putri marah apa? Iya. Ngebilang rokok itu udah kukat. Oh, Sebenarnya itu itu ada tapi kukat. Aku tahu. Harusnya lo sedih. Biar orang-orang tahu kau gituin lagi. Kau munculkan lagi di sini. Serah. Kenapa? Jangan dimarah-marahin. Enggak. Karena Terserah kau bilang gitu. memang terus ya kayak gitu. Jangan gitu. Dari tadi dia loh yang dari tadi mondar-mandir, yang pipis, yang apa. Jelas marah-marahnya itu kenapa? Ya kan? Udahlah. Wah ada di situ marah. Habis itu pas udah deket dia juga udah deket keluarga aku dan aku juga udah mau sama dia. Kayak tadinya tuh dia antar jemput aku, terus ini kau nyupir Bil, kau Bang Kiki dan kau nyupir, aku tuh ngebelakangin dia kayak gini main HP. Oh iya. Selalu kayak gitu kalau misalnya Perjalanan tuh gitu tuh. ya. Nggak ada Seringnya gitu. Apalagi paling bentar gitu. Ngobrol kayak mau kemana, mau diantar kemana. Udah gitu aja. Dia dulu pas 2018 itu kan kita sempat jalan makan gitu kan. Ada yang aku lapar terus aku yang minta dia jemput aku buat makan, tapi gak dikasih mamaku karena mamaku tahu dia umurnya tua lebih dari aku dan mamaku gak ngasih aku pergi sama dia. Iya Iya ya. yang kerja di sini kan enggak kamu boleh gak pergi sama dia, sampai aku pergi sama om gitu. Kapan kau pergi sama om? Pada waktu itu usia masih 26 ya? Kira-kira? Iya. Gitu ya. Oke, terus bisa dekat terus habis tiba-tiba kenapa memutuskan untuk serius, ke jenjang serius? Karena dia ada pas kita lagi deket-deket gitu, kita kan gak pacaran dan dia juga gak mau pacaran katanya. Dari awal Dia juga ya ada aku bilang. kadang nggak nanya, aku takut kali dia nembak aku Bil. Oh iya. Karena aku nggak tahu boleh lima atau enggak. Dia baik, tapi aku belum siap gitu kan. Baru bilang dia, abang tuh nggak mau pacaran lagi, tapi abang nggak mau ngecewain orang tua abang lagi katanya. Abang mau serius katanya. Kapanpun Fani siap, abang tunggu.
Oh, kata-katanya gitu ya? Iya, Fanny mau fokus jalanin ini dulu, apa yang mau Fanny jalanin, mau kerja, mau kuliah dulu, tunggu wisuda dulu, atau mau kerja setelah wisuda kerja lagi, atau kapanpun Fanny siap, abang bakal tunggu Fanny terus. Wih, gila kata-katanya ya. Dia setia gitu mau nunggu. Iya, aku kayak mikir kan dia Kalau cowok gini, tunggu ya, Wan. Dek, serius nggak sama aku? Kalau misalnya mau serius, dari sekarang. Tapi kalau nggak, aku mau nyari yang lain. Kadang ada kayak gitu. memang ada, pasti banyak malah. Dia nggak mau nunggu. Kayak gitu aja orang kayak gitu. Dan dia nunggu, aku bayangin selisih umur kita itu aja udah panjang, Iya, udah banyak ya. tapi dia masih Kalau misalnya dia nunggu, banyak hal yang mengkhawatirkan kan, Bil. Kayak dia ketuaan, something. Cuma kalau misalnya kayak pengalaman kawan-kawan kan banyak yang udah seumur Bang Diki juga. Mereka susah dapat omongan sih, Bil, kalau sama-sama udah tua. Dan dia nggak mengkhawatirkan itu masanya. Iya, dia Kan tetap keturunan. Iya, dia Tapi kan rezeki udah dia sama iya. Allah sih, Pan. Cuma kan kita tetap jaga-jaga. Aku tersentuh di situ sih, Bel. Mau dia nunggu aku sampai kapanpun aku siap gitu. Kacau kali kon ini pikir. Baru serius? Iya katanya. Kalau Fanny siapnya 2 tahun lagi, itu yang gue itu masih ku main-mainin loh, Bil. Tapi padahal aku udah terotak tuh cakap dia. Kalau Fanny siapnya 2 tahun lagi, abang tunggu. 3 tahun lagi, abang tunggu. 4 tahun lagi, abang tunggu. 5 tahun lagi, abang tunggu. Pokoknya kapan Fanny siap, abang tunggu. Tadi dia mobil bodoh sampai rumah mau tidur kepikir itu aja. Terus aku mikir kan, apa yang aku cari lagi gitu kan. Terus capek loh, Bil, jaga-jaga gadis ini. Iya Iya sih. benar-benar. Maksudnya aku bukan jadi orang tua, jadi diri sendiri aja. Itu aja lelah kan. Lelah sih. Kayak aku nggak tahu besok aku jadi apa. Aku besok nggak tahu aku bakal jumpa siapa. Aku takut aja gitu. Sesuatu yang aku nggak mau, yang aku capek jaganya terus sia-sia gitu. Udah ada yang serius, udah ada yang mau nunggu aku, terus aku sia-siain. Dan orangnya juga baik. Iya, itu. iya benar sih itu. Orangnya juga baik. Dan walaupun gak tipemu, Fanny, walaupun gak tipemu nih, bukan cowok-cowok yang cool, yang celananya koyak-koyak, iya kan? Aku kan kayak bad boy gitu sih Iya, sebenarnya. ala-ala bad boy memang. Tipe-tipe Iya. Fanny tuh gitu. Ini dia baik budi, pakai kemeja, Sama orang ramah. dikancing kali, kancing atasnya. Iya lah, baik budi, sopan santun, rajin menabung ya kan. Dan aku, iya udah ada. Tapi ternyata setelah dideket-deket lagi, ternyata kita tuh sama, banyak yang sama. Jodoh adalah cerminan. Diri. Iya, benar. Ternyata banyak yang sama, kayak dia suka makan juga, Bil. Padahal dia suka ke situ. Ternyata dia tahu makan makanan yang enak di mana, makan enak itu yang kayak mana dia tahu. Malah dia lebih handal kayaknya. Kalau udah ngerasain gini, ini kurang gitu loh, Bil. Aku yang food blogger, dia yang tahu kayaknya. Coba Momen. sekali-sekali aja gitu makan. Makan. Review makanan. Ini apa request dari ya? Oke. Sekali-sekali Bang Diki sama Fanny apa namanya review makanan. Oke, siap. Buat vlog. Dia kan kerja gue susah. Iya, cari waktu yang senggang. Oke, siap. Terus dia suka jalan-jalan juga sama kayak aku Oh bilang. iya, travel ya. Tapi dia suka mancing, aku benci mancing. Karena menunggu kan, Bil. Pantes dia mau nunggu. Iya. Iya benar. Dia mancing kok kita. Baru ini masuk deh nyambung. Iya, ya. nyambung. Gitu lah. Baru aku aja baru tahu. Jenjang serius? Jenjang serius. Itu Fanny bilang siapnya gimana? Itu aku bilang siapnya gara-gara ada problema. Kalau nggak ada problema itu, aku nggak bakal milih dia juga. Oh iya, ada satu masalah terus Ada satu dia masalah mau siap. yang lumayan besar. Menurutmu lah, itu besar atau enggak sih? Kan kau udah tahu. Oh iya. Besar. Iya. Dan dia ada di sampingku dan dia selalu bilang Takut lagi aku? Iya. Hah? Takut kalau aku jadi kamu. Takut. Aku takut sih takut, Bil. Jadi kalau misalnya udah aku di situ udah pasrah. Ya aku udah pasrah, ya udah berarti kalau aku milih ini berarti kau memang nakdirkan aku milih ini gitu. Sampai gitu. Tapi dalam hati kecilku tuh kayak ada yang bilang gak mungkin. Ini tuh pas cobaan doang loh, Van gitu. Kau tuh mau diseret, kau tuh mau diajak ke jalan yang kayak gini karena biar kau tahu kalau kayak gini tuh ini tuh udah kemewahan, udah apa semua kayaknya di situ ya, Bil. Terus pasti kau gak butuh ini semua. Kau tetap bakalan pada dasarnya kau bakalan butuh yang baik-baik kayak gini gitu. Yang bebe aja, yang selayaknya aja, yang kayak orang biasa yang normal lah. Iya benar. Kalau yang kayak yang kupilih sebelah kiri tadi kan nggak normal ya.
nggak terbayang. mentalnya harus lebih kuat dari mentalku sekarang, ya nggak sih? Iya. Kalau aku milih itu tadi, memang dari kecil memang nggak bakal lah, kayak ditunjukin doang gitu. Ada lah yang buruk, ada yang baik mana? Iya, iya benar kayak gitu, kayak dikasih itu. Tapi baiknya Allah tuh ngasih aku cobaan yang kayak gitu, yang sebesar itu loh, Bil. Aku bersyukur kali. Kau belum tentu dapat yang kayak gitu, cobaan yang kayak gitu. Ini aku cobaan sebesar itu loh, Bil. Sebesar itu dengan orang sebesar itu, maksudnya orang besar. Iya, orang yang terkenal gitu lah. Iya, orang yang terkenal, orang yang punya kuasa, dan disandingin sama orang yang gak ada apa-apanya. Iya benar. Menikmati. Iya, iya nggak sih, Bil? Aku udah sempat milih loh, Bil. Dengan Tapi kan nggak milih- langsung terjerumus gitu loh. Iya kan? sih. Enggak, tapi kan karena ada masalah itu, Mbak Niki nangani. Iya sih, dia ikut campur bukannya dia kayak ngejudge aku. Gak boleh kok kayak gini. Jangan Dia pilih dia, jangan gini. Dia pasrah, Bil. Pasrah, terus dia bilang, dia kayak tahu diri. Aku nggak sebesar dia, aku nggak sepunya dia, aku nggak seapa dia. Ini yang cuma aku punya. Dia langsung pertama kalinya dia langsung bawa aku ke rumahnya. Nyala mamanya, habis itu kami berdua di kamar. Dia nangis-nangisnya pas di kamar itu. Gak ngapain-ngapain di kamarnya, cuma ditutupnya pintu, kami mau ngomong katanya. Kami berdua ngomong, aku jadi nangis kan, Bil. Di situ dia bilang dia sayang sama aku. Di situ dia confess gitu. Iya, ini semuanya di tangan Fanny. Nggak di tangan abang, nggak di tangan siapa-siapa. Kalau Fanny pilih dia, otomatis biarin abang di sini. Apa-apa abang kayak gini aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya Fanny nggak pilih dia, ya abang ada gitu. Dengan abang yang kayak gini, dengan apa, ya kita usahain sama-sama. Dia ngasih tahu juga kalau misalnya harta, kemewahan apapun itu kayak itu nggak segalanya. Ya benar. Malah itu Bil, nanti bakalan, aku baru sadar sekarang. Tadinya dulu aku pengen jadi orang kaya loh, Bil. Sekarang nggak mau, takut Iya. takut dihisap aku Bil. Sekarang kalau ada baju-bajuku yang ini dari mulai baju aja ya. Sekarang lemari itu kan udah berdua. Makanya yang jarang kalau aku pakai 3 bulan yang nggak aku pakai, padahal masih bagus. Tapi aku udah kasih ke orang. Iya. Aku juga pengen menerapkan kayak gitu. Itu namanya menerapkan hidup minimalis. Iya. Iya. Keren loh, Pan. Dari Denaura. Iya. Aku juga di clutter. Iya. Itu ya. Iya. Tapi itu pun Bil, setiap kali aku ngelipatin pakaian, pasti ada yang ku donasiin, pasti ada yang ku kasihin saudara lah, kawan-kawan, pasti ada. Tapi tetap aja banyak. Karena beli juga, Bil. Iya, Belum beli bisa lagi. mata ini kayak Menahan Iya. gitu belum bisa. padahal udah nggak pakai cash, pakai debitnya. Tapi kayak ya udah kan sekarang juga bisa di cash. Aduh, sakit kepala aku mikirkan. Ya udah, habis dari situ aku kayak mutusin setelah ini aku bakal serius sama dia. Akhirnya berapa bulan kemudian kita serius. Nah itu guys, tiba-tiba Pani bulan Januari ngechat aku, Bil, Bismillah, aku mau nikah. Kaget aku sumpah, aku kira masih Itu kejadiannya bulan berapa ya, Bil? Bulan 11, 12? Januari. Enggak, yang Oh, yang problema. Iya kayak akhir-akhir bulan. Nah, akhir bulan Akhir 12, 11. Kayak gitu kan. Baru sebulan kemudian berarti Iya sebulan aku kemudian tiba-tiba bilang sama Pani, dia. Bil. Dia kawan-kawan yang orang pertama yang aku kasih tahu. Iya, aku kayak ya Allah. Kan itu aku ngirim DM, terus dia bilang lebay bu, katanya kayak gitu. Ya lebay lah orang ada kawan menikah gitu loh. Iya Ya kawan sih. dekat, yang biasa sama gitu kan. Rupanya tiba-tiba diseriusin sama seseorang kayak gitu ya Allah. Senang-senang kali lah, terharu gitu. Akhirnya Pani dapat cowok yang kayak gini, cocok sama dia yang kayak gini. Iya, ternyata keras kita nggak harus cari yang keras loh, Bil. Malah kan batu. Dia bukan yang nggak keras, tapi dia bisa Mengontrol. tahu di mana dia harus keras, di mana dia nggak keras. Pas aku keras dia nggak bakal keras, Bil. Alhamdulillahnya gitu. Tapi pas aku keras, pas dia keras, ya aku juga terpaksa harus ini kan. Walaupun kadang-kadang susah. Iya sih. Sampai detik ini udah berapa minggu ya? 2 minggu lebih. Sampai mau sebulan ya? Belum lah, Belum. bulan depan nanti ya. Iya 3 minggu, hampir mau 3 minggu. Nah, kayak itu sampai detik ini kayak masih kebanyakan dia yang mengalah. Oh iya. Masih baru-baru nih. Iya. Masih baru anget. Karena dia umurnya juga kan. Iya, dan Iya. umurnya juga. Dan kita kan masih labil sebenarnya. Aku juga pengen umur-umur yang udah di atasku berapa tahun ya? Karena dia bakal lebih ngerti gak sih, Bil? Ya kan? Karena kedewasaannya itu. Rata-rata. Iya, rata-rata. Rata-rata dia pasti mengayomi kau, ya kan? Jadi sekarang menurutmu mending itu gimana sih? Deskripsikan dong. Mbak Diki,
Iki baik. Yang pertama tuh baik, sabar. Ya Allah. Sabar kali lah ya. Jadi kelihatan kayak aku yang banyak tingkah. Biasa sih kan cewek ya. Jarang loh cowok yang sabar. Iya. Penyabar itu jarang. Baik kalau dapet itu udah Alhamdulillah. suatu hal yang sangat Iya sabar baik. semoga calonku penyabar. Amin ya Allah. Oke. Tapi kalau kau udah sabar nanti dapatnya nggak sabar. Jangan gitu lah man. Aduh, aku sebenarnya Nggak sabar, aku nggak nggak sabar. Masih Di depan orang aja aku kayak iya. sabar. Di rumah lu nggak? Ada Aku itu tahu lah. sih. Tahu. Aku tahu sih. Kelihatan sih. Yang udah masuk ke rumahnya Bila masih kelihatan. Kalau nikah tuh ada bahagianya dan enggaknya. Kalau dinikmatin ya masih bahagia. Kalau nggak dinikmatin kayak bahagia itu kan letaknya di rasa syukur. Iya benar-benar. Kalau misalnya kita punya banyak duit pun kayak kita punya gedung ini, kalau kita nggak bersyukur kita kan nggak bahagia. Benar. That's right. Benar banget. Jadi kita harus bersyukur. Apapun yang aku punya sekarang aku bersyukur kali, makanya aku tetap kayak ya udah enjoy aja kelihatannya gitu. Karena tiap apa ya bersyukur apa yang Ini kita- Pani ini paling jago menyembunyikan hal-hal yang sedih-sedih. Kayak sebenarnya tuh di realita itu dia banyak masalah gitu, tapi di sosmed Lanjut ya Bil, yang kemarin yang kali lah yang waktu itu kan Oh, yang problemnya itu kan. kali pun gila kau kayak gini pan kau bilang kayak gitu kan aku nggak nggak nyangka. tahu. Terus aku ceritakannya kayak biasa aja gitu kan. Biasa aja kayak nggak berat gitu masalah dia rasanya. Memang dari kecil udah terlatih sih dia. Aku kayak udah kalau jadi dia tuh nggak tahu kayak mana. Lebay. Sekarang aku mau minta pendapat atau ucapan atau quotes, bisa juga jadi quotes untuk teman-teman di rumah. Apa itu? Yang positif. Oke, jadi buat kita semuanya dalam menjalani hidup selalu sandingkan, kalau menurut aku ya, dan aku realisasikan ini biar kayak sepadan gitu, stabil. Aku selalu ngepaketin kesedihan sama kebahagiaan tuh satu paket. Kalau kalian hari ini, detik ini kalian lagi bahagia, ingat besok kalian bakal sedih. Kalau sekarang kalian sedih, ingat kalian besok bakalan bahagia. Jadi pas kalian bahagia terus niat sedih, kalian tuh bakal bahagianya nggak terlalu. Kalau kalian sedih juga nggak terlalu karena kalian besoknya lihat kebahagiaan. Sepaket. Bayangin aja kalau mereka nggak sepaket. Kamu bahagia terus, kau lupa besok tuh ada kematian. Iya. Ya kan? Kalau kau terus berlarut sedih terus kayak kau nggak punya ini, terus kau menyesali seumur hidupmu kau nggak punya kayak gini, kau nggak pernah kayak gini, kau nggak pernah ngerasain nikmatnya hidup kan. Iya. Ya baik, ya bodoh. Kayak terpuruk aja Iya. wajahnya gitu. Bagus juga kan, makanya itu disepaketin aja Bil, biar dia tetap stabil. Iya betul. Jadi itu terima kasih buat Fani hari ini sudah meluangkan waktu untuk aku buat konten ya kan. Ini konten yang mendadak sebenarnya. Makasih banyak. Akhirnya kita merealisasikan video kayak gini. Padahal tadinya cuma di otak ya kan. Ide terus. Sun nungguin aku ya, aku mau buat podcast. Fani juga kontennya Sun mau konten podcast. Ngobrol-ngobrol. Semoga doain aja akan terrealisasikan. Amin. Karena waktu juga harus dibagi ya kan Pak? Iya. Waktu sama suami, sama kerjaan gitu. Oke, jadi terima kasih karena ini waktunya udah sore. Udah lama juga kita ngobrolin, udah berapa menit cuy. Gila. Jadi terima kasih Pani udah ngasih waktunya untuk aku. Terima kasih udah minjemin kamera. Apa? Terima kasih udah minjemin kamera. Oke. Gila. Jadi, terima kasih buat hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.